Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekaligus kami menyapa bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini dengan live streaming. Kami ucapkan shalom. Bagaimana kabarnya di minggu yang kedua di bulan yang baru ini Bapak Ibu? Saya percaya oleh karena kasih Tuhan kita boleh ada sampai saat ini, amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari bersama kita bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah, boleh berikan salam sehat Bapak Ibu dari rumah, bahkan di tempat ini, samping kanan samping kiri. Firman Tuhan katakan, jikalau orang-orang berharap dan berserah kepada Tuhan, saya percaya dia akan menjadi pribadi yang kuat di setiap musim. Katakan amin. Percaya berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah juga. Tepuk tangan yang mulia bagi Yesus Tuhan. Segala kekuatan kami hanya dalam ibadah Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada hari ini, kami percaya itu semua karena kasih Tuhan yang selalu mengalir dan memenuhi setiap aktivitas dan kegiatan kami. Di waktu yang tepat ini kami percaya Engkau yang membawa kami masuk dalam kemuliaan. Untuk izinkan kami membawa persembahan yang terbaik, dan izinkan kami mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami buat segala kebaikan-Mu. Kami buka hati dan roh kami pagi hari ini, dan kami siap menerima
dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkenanlah Engkau atas ibadah kami, dan hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, bahkan di tengah-tengah rumah-rumah yang sedang menyaksikan live streaming dari rumah-rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami untuk menyembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita katakan amin. Selamat duduk kembali Bapak Ibu Saudara hadirat Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami bagi Tuhan hari-hari ini. Korban persembahan yang berkenan bagi Allah kami yang hidup.
kemurahan-kemurahan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami tundukkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh membaca, mendengar, merenungkan teristimewa. Bila juga kami boleh melakukan apa yang menjadi sumber kehidupan kami, yaitu firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Nyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Berikan kepada kami mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang memahami dan mentaati akan firman-Mu. Sehingga setiap firman Tuhan yang ditabur ya Tuhan berkuasa untuk mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba berdoa meminta pengurapan daripada Roh Kudus perlengkapi hamba-Mu. Ini doa ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, segala hormat, kemuliaan dan kuasa, dahulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu yang siap diberkati firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Nah, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Doa saya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan semakin diberkati. Katakan amin. Berapa banyak yang mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan? Mungkin di mana saja kita berada, kita percaya kita terus mengalami anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia yang melimpah dari Tuhan. Haleluya. Kita langsung buka Alkitab saja. Saya ambil satu ayat dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya beri judul sharing saya pada hari ini dengan judul Living in the Power of God, atau hidup di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, daya tahan kekuatan sebuah bangunan pada waktu menghadapi badai atau goncangan tidak terletak dari seberapa indah, seberapa besar, seberapa bagus bangunan tersebut. Tetapi daya tahan kekuatan sebuah bangunan pada waktu menghadapi goncangan atau badai itu ditentukan oleh seberapa dalam dasar atau fondasi yang menopang bangunan tersebut. Demikian juga dengan kehidupan setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Daya tahan kekuatan setiap kita pada waktu menghadapi goncangan atau badai kehidupan tidak ditentukan oleh seberapa lama kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Tidak juga ditentukan oleh seberapa rajin kita mengikuti ibadah-ibadah atau persekutuan-persekutuan. Tetapi daya tahan kekuatan setiap kita pada waktu menghadapi badai kehidupan atau goncangan kehidupan itu ditentukan oleh seberapa dalam hubungan kita kepada Tuhan, yang tentunya didasari oleh iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita menghadapi goncangan, seberapa teguh, seberapa kuat iman kita kepada Tuhan, seberapa dalam pengharapan kita kepada Tuhan, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan, itu akan menentukan quality of life atau kualitas hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, nah, apa yang dimaksud dengan kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya? Kalau kita baca di dalam firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4, firman Tuhan mengatakan demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jelas yang dimaksud kuat di dalam Tuhan adalah kekuatan kuasa Tuhan pada waktu kita tinggal dan tertanam di dalam Tuhan. Jadi bukan kekuatan secara fisik atau kekuatan yang berasal dari roh-roh nenek moyang kita, tetapi yang dimaksud di dalam kekuatan kuasa Tuhan ini adalah pada waktu kita diberikan kemampuan, dunamis, kekuatan, kuasa yang bekerja melalui karya daripada Roh Kudus. Nah, itu yang dimaksud dengan kuat di dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah,
Mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mengerti, kita harus sadari, selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, itu artinya kita masih punya musuh. Oleh karena itu alasan yang pertama, mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena kita punya musuh yang harus kita lawan, yaitu iblis, dan bukan darah dan daging. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Itu alasan yang pertama, mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan. Oleh karena kita sadar bahwa ada musuh di sekeliling kita, yaitu si iblis. Yang kedua, mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena kita sadar dan kita harus ketahui bahwa kekuatan kita ini terbatas, kemampuan kita ini tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu kita perlu Tuhan. Saudara perlu Tuhan? Jelas kita masih perlu kekuatan Tuhan. Itu yang kedua. Nah, alasan yang ketiga, mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya mengatakan bahwa hanya orang-orang yang kuat yang akan sanggup untuk menanggung segala perkara-perkara dan akan tampil menjadi pemenang pertandingan kehidupan ini. Yang setuju katakan amin. Jadi sekali lagi kita harus mengerti dan kita harus sadari kita perlu Tuhan. Kita perlu hidup di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Nah, bagaimana cara kita untuk hidup kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya? Hal yang pertama yang harus kita miliki, yaitu kita harus hidup di dalam iman. Katakan bersama dengan saya, hidup di dalam iman. Di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5, firman Tuhan mengatakan demikian, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Mengapa kita perlu hidup di dalam iman? Karena iman merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berkumpul di tempat ini, itu semua oleh karena dasar iman kita kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, bagaimana cara kita hidup di dalam iman? Orang yang hidup di dalam iman, dia percaya dan bersandar kepada firman Tuhan. Contohnya apa? Jadi pada waktu kita percaya dengan keyakinan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memelihara kita, bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa Tuhan sanggup memberkati kita, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Itu orang yang hidup di dalam iman. Dia yakini, dia percaya bahwa segala sesuatu yang dia imani itu terjadi dalam kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu, orang yang hidup di dalam iman tidak takut terhadap situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan. Saudara takut dengan kejadian-kejadian yang terjadi hari-hari ini? Katakan kiri kanan, jangan takut. Katakan sekali lagi dengan iman, jangan takut. Kenapa? Kalau kita mungkin mengalami persoalan ekonomi, orang yang hidup di dalam iman, dia percaya bahwa sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu orang yang hidup di dalam iman. Dia tidak khawatir, dia tidak takut, dia tidak bimbang tentang situasi-situasi apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kalau kita hidup di dalam iman, melangkah dan berjalan dengan iman, ketika misalnya kita mengalami beban berat, letih lesu, firman Tuhan mengatakan, menguatkan kita bahwa Tuhan sanggup melegakan hidup kita. Ketika kita hidup di dalam iman, mungkin kita dalam keadaan susah, tetapi Alkitab menjamin di dalam Mazmur pasal yang ke-23 bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Katakan amin. Ketika kita dimusuhi, orang yang hidup di dalam iman, dia percaya jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Orang yang hidup di dalam iman, ketika dia percaya, dia yakini, ketika dia sakit, oleh bilur-bilur darah Yesus, segala sakit penyakitmu telah disembuhkan. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Itu cara hidup orang yang hidup dalam iman. Yang pertama.
Suatu ketika seorang bapak datang menjumpai seorang pendeta. Setelah selesai khotbah, lalu bapak ini mengatakan, "Pak Pendeta, tolong doakan saya karena saya sakit." Lalu pendetanya katakan, "Bapak sakit apa?" "Waduh Pak, saya sudah komplikasi." Jadi sesuai dengan firman Tuhan, pendetanya katakan, "Dengan apa Bapak datang kemari?" Lalu Pak tua ini mengatakan, "Saya datang dengan iman." Maka pendetanya katakan, "Sesuai dengan imanmu, jadilah sembuh." Lalu kemudian bapak ini bingung. Dia teriak, dia memanggil anaknya, "Iman, sini kamu." "Kenapa kamu tidak bilang bahwa kamu sanggup menyembuhkan Bapak?" Nah, ini nyambung. Yang dimaksud oleh Pak Pendeta bahwa iman, keyakinan pribadi dia kepada Tuhan, bukan iman anaknya. Nah, seringkali kita tidak nyambung dengan Tuhan. Amin. Ya, karena firman Tuhan mengatakan sebab doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang sakit, dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur. Itu kekuatan yang pertama. Bagaimana supaya kita hidup di dalam kekuatan kuasa Allah? Kita harus memiliki iman yang sempurna. Dari mana datangnya iman? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh karena firman Kristus. Yang kedua, bagaimana cara kita hidup di dalam kekuatan kuasa Allah? Yang kedua, dengar baik. Kita harus hidup dalam kebenaran. Katakan bersama dengan saya, hidup dalam kebenaran. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 dan ayat 17 demikian firman Tuhan. "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." 17. "Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Katakan amin. Jadi kita yakin dan kita percaya bahwa orang yang hidup dalam kebenaran, hidupnya pasti benar. Siapa yang di sini hidupnya sudah benar? Ya, kalau orang percaya disebut juga orang benar. Jadi kalau saudara meragukan kebenaran saudara, saudara bukan orang percaya. Saya katakan kalau kita hidup di dalam kebenaran, hidup kita pasti benar. Saudara pernah dengar tentang kisah suatu ketika ada seorang ibu lagi goreng pisang. Lalu suaminya menghirup aroma pisang goreng. Suaminya datang langsung mendekat dan meminta, "Halo sayang, bolehkah minta pisang gorengnya?" Apa dikatakan oleh istrinya? Ada tertulis, "Janganlah kamu mengingini milik orang lain." Tapi sebagai suami yang sabar, dia katakan, "Sayang, ada juga tertulis, mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Tapi saudara tahu, istrinya juga belum kasih pisang goreng. Istrinya mengatakan, "Ada juga tertulis, jika engkau malas, janganlah kamu makan." Tapi firman Tuhan mengatakan kepada suaminya, "Ada juga tertulis, sayang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Apa yang dilakukan oleh istrinya? Dia mengambil sepotong pisang goreng lalu memberikan kepada suaminya sambil berkata, "Ini pisang gorengnya, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi." Tetapi sebagai suami yang sabar, dia katakan, "Sayang, terima kasih buat pisang gorengnya, tetapi ada juga tertulis, Bapak, ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat." Inikah standar, inikah ciri orang yang hidup di dalam kebenaran? Kita perlu evaluasi diri kita. Katakan kiri kanan, kita perlu evaluasi diri kita. Jangan pada pagi hari kita mengatakan, "Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita." Tapi pada sore harinya, kalau saudara berkata, "Anggur merah di genggamanku pecah sudah dan membasahi bajuku." Jangan setengah-setengah kebenaran saudara. Orang yang hidup di dalam kebenaran mungkin saudara berkata begini, "Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia." Tapi orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan diubahkan oleh Tuhan dan
dia selalu berkata, "Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat." Hidup ini adalah pilihan. Katakan kiri kanan. Hidup adalah pilihan. Kehidupan kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Kalau kita yakin, kita percaya bahwa kita hidup di dalam iman, kita hidup di dalam kebenaran, saya percaya kebenaran akan memerdekakan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, apa yang terjadi pada waktu kita hidup di dalam kekuatan kuasa Tuhan? Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, bahwa untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini bagian yang diterima oleh kehidupan setiap orang-orang yang hidup di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Artinya, suatu bagian yang tidak dapat hancur, suatu bagian yang tidak dapat dikotori, suatu bagian yang segar, dan suatu bagian yang dijaga, yang sifatnya kekal. Artinya kalau kita hidup di dalam iman, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekuatan kuasa Allah, maka kehidupan kekal menanti setiap saya dan saudara. Yang setuju, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan demikian, saya mau sampaikan apa yang menjadi kesimpulan dari firman Tuhan yang saya sampaikan. Mungkin singkat, tetapi biar ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah situasi yang terjadi hari-hari ini, saya mengatakan begitu banyak orang yang percaya mengalami goncangan demi goncangan dalam kehidupannya. Bahkan ada yang menjadi lemah, ada yang menjadi kalah di dalam pertandingan kehidupan. Tetapi dengar baik, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita tetap hidup kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Yang setuju, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Biarlah ini Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah, menghasilkan buah-buah kebenaran. Pakai setiap kami untuk menjadi alat di tangan-Mu. Pakai setiap kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Pakai setiap kami ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami pergi dan kami berada. Biarlah kehidupan kami mencerminkan terang kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi situasi yang terjadi hari-hari ini, kami tahu, kami percaya, kami membutuhkan kekuatan Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau hidup di dalam kekuatan iman. Kami mau berjalan sesuai dengan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Sebab hanya dengan demikian, kami boleh katakan situasi apapun yang menimpa kehidupan kami, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kami tidak khawatir, kami tidak takut, kami tidak bimbang, sebab kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Tuhan yang sanggup mengatasi segala persoalan-persoalan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, meneraikan seluruh kebenaran firman-Mu menjadi rema bagi kami ya Tuhan, untuk kami terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, Tuhan juga kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin negeri kami ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin bangsa dan negeri kami Indonesia. Berkati Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati jajaran Kabinet Indonesia Maju. Berkati ya Tuhan para pejabat-pejabat tertinggi negara, pejabat tinggi negara, bahkan sampai pejabat-pejabat yang di lingkungan daerah. Tuhan, Engkau anugerahkan hikmat, kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin negeri. Biarlah mereka memimpin negeri ini Tuhan di dalam roh yang takut akan Engkau. Berkati negeri kami ya Tuhan, ampuni negeri kami, curahkan belas kasihan-Mu atas negeri kami ya Tuhan. Ampuni negeri kami ya Tuhan, ampuni negeri kami. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati dengan pengurapan hikmat dan pewahyuan yang baru, untuk lebih lagi memakai menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, mengerti apa yang menjadi visi dan misi-Mu ya Tuhan, untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Raja kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal.
yang kudus dan yang berkenan kepadamu sebagai ibadah yang sejati. Biarlah setiap korban yang kami naikkan di tempat ini Tuhan, Engkau berkenan disenangkan, Engkau berkenan disukakan, sehingga kemuliaan Tuhan turun atas gerejamu, turun atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dan kami akan berpisah Tuhan, kami rindu untuk mengalami berkat daripada Tuhan sendiri. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati dan wajah kita ke surga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus datang kedua. Kita yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kuat, jadilah kuat,